Oke, kali ini kita belajar tentang virtual column. Tampilannya seperti ini ya. Kita add. Nah, di sini nanti ada hidden dan formatnya ada hidden dan nama. Ya, kalian bisa membuat formulasinya lebih dari satu ya. Nah, di sini ya, kita klik dan muncul seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ini namanya virtual column. Jadi ini cara buatnya. Kita langsung membuat project tentang virtual column. Oke, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di tutorial AppSheet. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang virtual column. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat video tutorial untuk menampilkan sebuah kode di dalam sebuah list box, dan nanti waktu kode itu diklik maka nama berdasarkan kode tersebut akan muncul ya, identitas berdasarkan kode tersebut akan muncul di text boxnya masing-masing. Nah, sekarang kita gunakan kombinasikan kode dan nama dalam sebuah virtual column ya, mengambil dua buah item ataupun lebih ya. Nanti kita tampilkan di virtual column tersebut ya. Untuk lebih jelasnya kita buat dulu sebuah spreadsheet. Di sini saya buat spreadsheet namanya virtual column. Kalian bisa klik di sini, kemudian ataupun klik di sini ya. Nah, ini spreadsheet kosong ya. Nanti kalian klik ya. Kemudian di sini saya bagikan saja, klik bagikan agar nanti sebuah file-file yang jika ada berupa image itu bisa tampil di emulator ya. Ubah ke siapa saja di sini. Oke, selesai. Nah, ini sudah ikonnya berubah. Nah, nanti kalau kita buka, saya sudah buatkan fill dan dua buah sheet di dalamnya. Ya, kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini ya. Jadi sini kita contohkan, ini tabel masternya adalah tabel dosen, ada hidden, nama, jabatan, dan nomor kontak. Nah, ini seperti ini ya. Nah, terus ada mata kuliah, ini tabel transaksi lah, seperti itu ya. Nah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah SKS, dan nanti kita akan mengambil informasi dari tabel master dosen ini ya. Ya, berupa hidden, nama, dan jabatan saja. Sedangkan di sini ada nomor kontak, tidak perlu kita ambil, hanya 3 saja ini. Nanti akan masuk sini. Nanti kita formulasikan dalam sebuah ref dan virtual column ya. Nah, setelah sudah, atau kalian mau tambahkan sheetnya, kalian bisa klik icon plus di sini ya. Jadi tulisnya seperti ini di baris pertama ya. Nanti baris kedua dan ketiga itu isinya. Nah, kemudian kita login di spreadsheet, gunakan email kalian di Google Drive, itu harus sama dengan nanti kalian login di spreadsheet ya. Nah, ini ya, kita klik nanti di sini. Nah, ini kita tunggu, kita gunakan Google Sheet ya. Kita login menggunakan Google ya. Masukkan email kalian yang sama ya, login menggunakan email yang sama ya. Nah, izinkan. Nah, kemudian kita klik di sini, klik start with your own data. Nah, di sini aplikasinya nama app dosen saja ya. Nah, other, cause your data, di sini kita klik. Kita mencari data spreadsheet yang tadi. Nah, ini. Nah, ini. Sesuaikan namanya. Nih, ya. Di sini mata kuliah ada kode, nama, SKS, hidden, nama dosen, jabatan dosen, ya. Seperti ini. Nah, jadi kita klik di sini, select. Oke. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, jadi kita perhatikan sini hidden, nama, dan jabatan. Di sini saya agak tambahkan sedikit ya,
label di sini dosen ya, supaya membedakan ya. Membedakan bahwa ini bagian dari tabel lain yang ada di tabel mata kuliah ya, atau di sheet mata kuliah lain dosen. Jadi Niden saja nama dan jabatan seperti itu. Bentar sini Niden ditambahkan dengan kalimat dosen, nama ada dosen di sini ya, supaya bisa membandingkan saja. Kemudian, nah ini sudah data, ini data ya, data tabel. Nah ini kita tambahkan tabel nih, kalau tidak nanti tidak bisa ya. Dia nanti tampilannya cuma satu data nanti. Jadi ini ada 2 data di sini ya, ada 2 atau 3. Kita klik di sini. Nah ini karena 2 kita klik. Nah ini sudah masuk mata kuliahnya ya, untuk bagian data ya. Nah kalau masih hilang di sini belum tampil, klik lagi sini. Kalau tabelnya belum tampil, ini bagian tabel ya. Nah ini klik di sini, klik ini Google Drive, ini ambil sheetnya dari Google Drive ya, kemudian cari spreadsheetnya. Kalau misalnya ada kolom yang sheet yang belum tampil, klik sini baru select. Oke. Nah kemudian nanti kalian cari yang ada yang belum. Nah kalau yang sudah ini biasanya abu-abu begini. Nah ini sudah ada ya. Kalau yang belum nanti dia warnanya hitam, tulisannya hitam. Kita klik situ lalu select datanya, close. Nah ini kan sudah cuma 2 saja. Nah kemudian bagian UX jangan lupa untuk tampilan di depan sini. Nah UX ini sudah ya. Nah ini deck ini tidak perlu. Nah ini sudah nih, primary view, ini tampilan utamanya nih. Nah seperti ini ya. Nah ini dosen mata kuliah, kalau belum tinggal kalian, jadi bisa tampil di sini ya. Nah ini 2 ya. Jadi perhatikan tampilan UX-nya. Kalau belum add saja, atau add dari sini, jangan tulisan deck ini ya. Nama file kalian yang sesuai dengan yang ada di spreadsheet dosen mata kuliah ajar, seperti itu ya. Nah ini sudah. Nah kemudian kita masuk ke kolom ya. Ini saya sudah isi datanya, langsung muncul ya di sini. Nah ini karena saya sudah isi datanya secara manual, sudah langsung muncul. Yang belum muncul mata kuliah saja di sini. Nah kita buat dari mata kuliah dulu ya. Kita kolom data, kolom mata kuliah ajar. Nah di sini Niden kita bentuknya ref. Nah seperti itu ya. Kemudian kita pilih Niden, referensinya ambil dari dosen ya. Nah ini sudah seperti ini, down. Nah berarti nanti kita kembali dulu. Oh ini UX-nya ini hilang lagi satu nih. X, klik di sini. Nah ini muncul. Jadi harus klik dulu nih baru muncul. Nah, kita klik tombol add-nya, Niden. Nah ini sudah muncul. Nah ini tipenya number ya. Jadi kita ubah dulu di data, kolom, dosen. Ini Nidennya ini tipenya number, jadi makanya ada titik-titik tadi. Nah teks ya, kita cari teks. Oke. Nah jadi kalau kita klik, nah ini sudah tidak titik-titik. Nah tapi kalau di sini kan hanya Niden saja nih, tidak ada namanya ya. Karena susah orang mengenali Niden tanpa sebuah informasi tambahan ya, misalnya Niden ada namanya juga. Nah itu nanti kita buatkan di virtual ya. Nah jadi virtualnya itu harus dibuat di tabel masternya, bukan di tabel mata kuliahnya. Ini tabel masternya dosen. Nah jadi harus buat di tabel master. Oke, kita minimize. Caranya kita masuk data, kolom, lihat tabel master dosen ya. Karena di sini nanti mata kuliah ini akan sudah mengambil datanya nih. Di ini tabel master, kita add virtual column. Nah di sini, nah kita kolom name sini VC, Niden, dan nama kayak gitu ya. Kemudian kita klik icon sini, kita klik, kita tunggu, kemudian kita pilih teks, tab teks ini. Concatenate ya, ini insert ini nih ya, insert muncul di sini. Nah di sini kita buat rumusnya nih, ini Niden ya, Niden, jadi jangan nomor kontak, jadi Niden
ikuti nama yang ada di tabel dosen ini, Niden ya, nama. Jadi value ini pemisahnya, spasi, tanda seperti ini, ya, garis lurus ini ya, di atas tabel enter biasanya itu, ya, ini atau tanda kurang seperti itu ya, bisa untuk hanya pemisah saja, ya. Kemudian, nah kayak gini, ya. Kemudian di bagian titik petik 2, koma, ya. Kita buat tanda seperti ini, kemudian nama. Ya, ambil nama yang ada di tabel dosen, ya ini. Nah, seperti ini kalau benar dia warna hijau. Ya. Jadi ini fungsinya. Concatenate ini, ya. Save. Nah, seperti ini ya. Kemudian done. Nah, kita kembali ke sini. Tab. Apakah masih muncul? Tidak ya. Nah, cara kedua itu masih di tabel dosen ya. Nah ini di data kolom tabel dosen. Nah ini kita label ini kita uncheck, kita cek ke sini ya, seperti itu. Nah kemudian kita cek lagi di sini ya, mata kuliah ini kita add. Nah ini belum ya, karena kita belum save ya, kita save dulu. Save. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah nanti ada muncul tab baru lagi nih, jadi kita tidak perlu otak atik ini ya, dia muncul otomatis nih. Nah jadi ini dan nah seperti ini ya, jadi kita klik. Nah harusnya ada nama dosen dan jabatan dosen muncul ya. Nah seperti ini, jadi virtual account ini hanya dia tidak akan menambah kolom di dalam tabel dosen ini ya, dia tidak akan tambahkan kolom, ini hanya virtual yang ada di dalam AppSheet saja ya. Ini Niden, nama, jabatan, nomor kontak ya, Niden, nama, jabatan, nomor kontak. Ternyata ada kolom baru lagi nih, ada 2 tapi tidak ditambahkan di dalam sini, yaitu namanya itu fungsi dari virtual ya, jadi hanya ada di AppSheet saja ya, seperti ini. Nah bagaimana waktu kita klik ini, nanti nama dan jabatannya muncul berdasarkan Niden. Nah, caranya kita minimize dulu dosen. Mata kuliah ajar kita buka ini karena di sini tabel masternya. Nah, ini di dosen sudah ref tadi kita buat ya. Nah, ini pilih fungsi ref, kemudian Niden tadi ya. Nah, ini kita pilih dosen, ambil data di tabel dosennya. Nah ini Niden dosen, kolom name Niden dosen ya. Nah, ini nih ya. Nah, diambil yang pertama nih. Nah, kemudian nama dosen ini kita klik ya. Kemudian kita klik di sini ya, icon ini. Nah, kita klik di dalam sini, so kita auto compute di sini ya. App formula ya, sorry. Nah ini tidak perlu, kita hapus. Ini app formula, kita klik saja di sini ya, di auto compute sini. Klik. Nah kita pilih order. Nah ini Niden dosen jabatan. Nah ini ya, ref kolom ini nih. Nah jadi ini bagian nama dosen, berarti Niden dosen, yang ini Niden dosen berdasarkan nama, insert. Nah ini maksudnya yaitu jika Niden di sini yang sudah diseleksi ini ya, Niden dosen di field mata kuliah ya, jika diseleksi ada muncul Nidennya, maka dia akan mengambil nama yang ada di tabel dosen ini, nama ini ya, field ya. Jadi kalau di sini Niden dosen sudah diseleksi, nanti di AppSheet-nya nanti dia mengambil data nama ya, seperti ini. Jangan ubah lagi, langsung save ya. Nah seperti ini, done. Nah jadi kalau kita seleksi Johannes, nah ini Johannes muncul. Nah sekarang jabatan ya, jadi ini Niden dosen. Nah ini Niden dosen ambil dari sini, sedangkan nama dosen bukan ambil dari sini ya, tapi nama ini diambil dari tabel dosen di sini, nama ya, tabel masternya ya, berdasarkan Niden. Nah jabatan juga sama, atau kita bisa klik saja di sini ya, bisa klik juga di sini, atau di icon pensil juga bisa, atau klik di sini juga bisa ya.
Jadi sama saja di sini saja ya. Klik di sini, other, yang belum itu jabatan ya, berarti ini kolom jabatan, insert. Nah, jadi ini dan dosen jabatan, oke, save. Nah, berarti yang ini berdasarkan ini dan dosen di sini ya, parameternya ini dia akan mengambilkan, jika idenya diseleksi akan mengambil nama jabatan yang ada di tabel dosen, yaitu jabatan nih ya, bukan nama jabatan ya, karena ada dua nih di sini. Makanya saya di tabel master saya buat berbeda nih ya, jabatan di sini. Nah, ini supaya bisa membedakan jabatan ini mengambil dari tabel master ini dosen. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita klik Ayu Asari, nah asisten ahli, seperti itu ya. Jadi ini namanya virtual column ya, ini untuk membantu kita. Nah, jadi jangan lupa waktu dosen ini cek labelnya nih. Kalau kita masih cek label di Niden, berarti cuma Niden saja muncul. Nah, kalau kita ceknya di Niden dan nama, berarti Niden dan namanya yang muncul. Seperti itu. Kalau seperti ini dua-duanya Niden, ya seperti ini ya. Jadi fungsinya label ini untuk menampilkan saja ya datanya. Jadi virtual account ini sudah Niden dan nama. Udah. Ya. Jadi kalau kita ketik kode mata kuliah, nama mata kuliah aljabar linear SKS 3. Nah, Yohanes ya, save. Nah, ini masih load ya. Nah, nanti waktu disimpan itu langsung di virtualnya sini. Kita lihat. Nah, kode mata kuliah nama 3 SKS Niden, nama dosen lektor. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini aljabar linear. Ya. Kita nanti input lagi. Kita save dulu ya, ini belum ya, kita save. Nah, kita input. Nah, ini Anes. Nah, sudah. Oke, kita save. Nah, nanti munculnya di sini. Nah, sudah. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ke UX dulu nih untuk tampilan-tampilannya. Mata kuliah ajar, kita ubah bagian Dex ya. Nah, ini mata kuliah ajar. Sort by nama mata kuliah. Ya, nama mata kuliah. Oke. Nah, kemudian ini berdasarkan ascending. Kemudian di sini primary header itu kita kasih nama mata kuliah. Secondary header itu nama dosen saja ya. Nah, summary column itu kode mata kuliahnya. Nah, ini aljabar linear ya, seperti ini. Nah, atau berdasarkan nama dosen ya. Oke, dia urutkan ya berdasarkan nama dosen nanti. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita add lagi. Nah, SKS 2, nama dosen Ayu. Nah, ini langsung muncul save. Ya. Nah, ini bagian UX. Mata kuliah, nah, ini deck. Nah, ini ya. Sudah. Seperti itu. Jadi kalau kita ke dosen, nah ini tampilannya untuk dosen ya. Kita minimize dulu UX, primary view-nya, kita pilih dosen, kita pilih deck. Nah, seperti ini. Kalau kita klik Yohanes, nah nanti ada mata kuliahnya di sini nih ya. Nah, ini
kode mata kuliah. Jadi setiap dosen itu kita bisa lihat mata kuliah yang diajarkan. Nah, kalau kita pilih Ayu, nah ini kalkulus yang diajarkan cuma satu, kayak gitu ya. Nah, kemudian Ignasi Anwar, ini belum ada ya, kan kita belum input. Nah, seperti itu. Nah, itu fungsinya dari yang ada di tabel data kolom dosen. Nah, ini relate mata kuliah, tipenya list ref row. Nah, ini ya, kita bisa edit juga di sini. Nah, ini dia mengambil mata kuliah ajar dari berdasarkan nidan dosen yang ada di tabel mata kuliah ajar ya. Ini berdasarkan nidan. Nah, makanya dia munculkan berdasarkan nidan, maka Yohanes ini dia mengajar aljabar linear pemrograman mobile ya, seperti ini. Nah, ya seperti itu. Nah, itu fungsi dari virtual column ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lagi ya fungsinya ini ya. Kita ubah lagi di sini ya, di dosen. Nah, ini masih format virtual column-nya ya. Nah, ini kita ke UX, kita minimize dosennya, kita ambil klik mata kuliah ajar, kemudian kita sort by ini. Mana ya? Sorry, UX dosen. Nah, ini sort by, klik. Nah, berdasarkan nama. Nah, di sini main image, kalau tidak, ini tidak ada image ya. Nah, ini nama. Nah, ini nidan. Oke, jadi terserah kalian mau ini juga tidak masalah ya. Ini juga tidak masalah. Ya, nidan seperti itulah ya. Oke. Jadi kalian bisa tampilkan di sini. Jika muncul ya tinggal pilih saja. Ini relate. Nah, ini tidak perlu ya. Non auto saja. Nah, seperti ini. Ini formatnya, jadi primer header nama, secondary header jabatan. Nah, seperti ini. Kemudian summary column ini, dan seperti itulah. Nah, ini ya, jadi bagian UX ya. Tinggal kalian gunakan saja tampilan-tampilannya, view tipenya nih ya, di sini juga. Oke, sekian tutorial hari ini tentang virtual column, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.